An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian wahai manusia diciptakan melalui perut ibumu selama 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu cairan mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Ya, kemudian setelah 40 hari berikutnya kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu darah. Jadi dari ini air mani kemudian jadi darah. 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu barulah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Summa yursilu ilaihil malak. Setelah 40 berarti sudah 120 ya. Kemudian summa yursalu ilaihi malak, diutuslah malaikat kepada mudghah ya, gumpalan daging ya, fayanfukhu fihi ruha, kemudian ditiupkan ruh. Itu sudah ditulis ketika kita masih di dalam perut ya. Tentang ajalnya, kemudian tentang amalannya itu jamaah, kemudian dia bahagia atau tidak bahagia. Jadi itu sudah di dalam perutnya kita dari tulis sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi raudatil jannah," atau kama qala, "Idza marartum bi riyadil jannah." Wahai sahabatku, apabila suatu saat kalian melewati Raudatul Jannah, yaitu taman-taman surga ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ya, waqila, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ya, halaqatul dzikr ya. Halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir yang di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat jamaah rahimakumullah, seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, itu pernah berteriak di depan pasar Madinah mengatakan ya, wahai hamba-hamba Allah, katanya, kenapa kamu begitu sibuk ya dengan duniamu?
Sedangkan hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan harta warisan. Ya. Setelah mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud tersebut, jamaah rahimakumullah, orang-orang pasar tersebut langsung mengarah pandangannya kepada beliau. Kemudian bertanya, di mana Rasulullah membagi-bagi warisan? Gitu. Kemudian kemudian Abdullah bin Mas'ud itu berkata, Rasulullah membagi-bagi warisan itu di Masjid Nabawi katanya. Kemudian orang-orang pada berbondong-bondong ke masjid. Kemudian setelah sampai di masjid, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ya, mereka melihat Rasulullah sedang ada majelis ilmu, sedang ada majelis Al-Quran, sedang ada majelis zikir, sedang ada majelis hadis. Lantas si orang-orang yang di depan masjid ini, mana katanya Rasulullah bagi-bagi warisan itu. Kemudian akhirnya si Abdullah bin Mas'ud dicari oleh orang-orang tersebut. Mana gitu. Katanya tadi Rasulullah bagi-bagi warisan. Apa di masjid Rasulullah sedang pengajian katanya. Ya, katanya masjid Rasulullah sedang pengajian gitu. Terus Abdullah bin Mas'ud bilang, ya kan warisannya Rasulullah kan memang gak meninggalkan warisan harta, gitu. Tapi Rasulullah meninggalkan warisan ilmu yang kemarin kita sampaikan di majelis tahsin, tajwid, Wa innal anbiya lam yarisu dinaron wala dirhaman, wa innama yarisul ilm. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sebenarnya itulah sebaik-baik warisan, jamaah rahimakumullah. Saya teringat tiba-tiba kemarin ada saudara itu nelpon gitu, masalah warisan ini. Ada saudara nelpon bilang ada tetangga itu ibunya meninggal, kemudian si ibu ini meninggalkan 15 karung gabah beras, kemudian ada uang 15 juta. Kemudian nanya saudara ini, Zal, itu enaknya dikasihkan ke siapa katanya? Enaknya dikasihkan ke siapa? Gitu. Emang yang tersisa siapa saja? Yang tersisa anaknya 3 laki-laki 1 perempuan. Tapi yang paling tua itu sepakat, harta 15 juta ibunya yang ditinggalkan itu sepeninggalnya, kemudian 15 karung gabah itu yang ditinggal, kalau kata orang Kangean laas paci, gitu, gabah gitu. Yang tua sepakat, berikan saja kepada anak yang terakhir semuanya, karena yang terakhir itu yang merawat ibunya ketika sakit, gitu. Maka mereka, si kakak ini mengambil keputusan bahwasanya yang paling berhak terhadap harta ibunya yang ditinggalkan itu adalah anaknya yang paling terakhir, karena dia yang merawat ibunya hingga meninggal, sedangkan kakak-kakaknya tidak ikut merawat katanya, gitu. Jamaah rahimakumullah, akhirnya saya ingat, sebenarnya urusan warisan itu tidak semudah itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Banyak dari orang itu memakan warisan dengan cara yang batil, jamaah rahimakumullah. Padahal dalam Islam tidak seperti itu, dibagi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kalau yang tersisa adalah anaknya saja, tidak ada orang tua dari si ibu tersebut, maka dibagi kepada anaknya, namanya asobah. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu si perempuan mendapatkan 1 bagian, kemudian si laki-laki mendapatkan 2 bagian. Itu. Jadi ibaratnya kalau anaknya yang laki-laki 3 orang, berarti masing-masing laki-laki 2, berarti 6 bagian. Yang satu bagian, berarti ada 7 bagian, karena 2 diberikan anak pertama laki-laki, 2 lagi diberikan anak kedua laki-laki, yang 2 lagi diberikan anak yang ketiga laki-laki, dan kemudian yang 1 diberikan kepada si perempuan, jamaah rahimakumullah.
ya. Berarti 15 juta itu seandainya dibagi, berarti 15 juta dibagi 7 ya. Berapa hasilnya jamaah? 15 juta dibagi 7 ya. Ini berapa? 1.200.000 ya. 15 juta bagi 7 berarti yang perempuan satu dapatnya 1.200.000, kemudian kalau yang laki-laki 2.400.000 ya. 2.400.000 berarti jamaah rahimakumullah ya. Banyak itu yang meragukan pembagian-pembagian ala Nabi Muhammad tersebut. Katanya pembagian Nabi Muhammad itu tidak adil, pembagian Allah itu tidak adil. Mengapa 2 kemudian 1? Padahal di balik itu hikmahnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa laki-laki itu 2 sedangkan perempuan itu 1? Laki-laki itu akan menanggung perempuan, sedangkan perempuan akan ditanggung oleh ya laki-laki. Laki-laki itu akan menanggung ibunya kalau dia memiliki ibu. Laki-laki itu akan menanggung adik perempuannya kalau dia memiliki adik perempuan. Ya. Laki-laki itu akan menanggung bibinya kalau dia memiliki bibi yang tidak mampu. Artinya apa? Harta yang lebih yang diberikan kepada laki-laki tersebut akan kembali lagi kepada perempuan. Sedangkan perempuan yang satu bagian itu tidak akan berkurang. Karena apa? Karena si perempuan justru akan menerima nanti dari saudara-saudaranya jamaah rahimakumullah. Itu kalau mau diambil hikmah daripada pembagian harta warisan tersebut jamaah rahimakumullah ya. Tapi tema malam hari ini kita bukan pembagian warisan jamaah ya. Kita geser ke hadis yang keempat ya. Jamaah rahimakumullah ya, ini sudah hadis keempat ya. Hadis yang pertama, yang kedua dan ketiga sudah hafal belum ya? Alhamdulillah sudah hafal semuanya ya, insyaallah ya. Hadis Arba'in Nawawiyah ya. Jamaah rahimakumullah ya. Yang keempat ini ada hadis atwaru khalqil insan wa khatimatuhu ya. Ya, tahapan-tahapan penciptaan manusia ya. Tahapan-tahapan penciptaan manusia jamaah rahimakumullah di hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, jamaah rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud, kalau enggak Abdullah bin Umar, kalau enggak Abu Hurairah ya. Lagi-lagi perawi-perawi ini mendominasi di periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Abdullah, kalau kemarin yang pertama itu adalah periwayatnya adalah Umar bin Khattab ya kan. Hadis yang kedua periwayatnya siapa jemaah, masih ingat? Umar bin Khattab juga. Hadis yang ketiga periwayatnya, aduh nggak ada yang ingat sudah jamaah, nggak apa ya, sibuk jamaah ini, banyak yang difikir, maka ya periwayatnya ya itu jamaah rahimakumullah. Periwayat yang ketiga adalah anaknya Umar bin Khattab ya. Siapa ya? Ibnu Umar ya. Sekarang ya periwayat yang keempat adalah Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang laki-laki yang cerdas jamaah rahimakumullah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa paha kanannya lebih kecil daripada paha kirinya ya. Keistimewaan ya, jamaah rahimakumullah. Pernah suatu saat ya Abdullah ya ataupun Abdurrahman ya bin Mas'ud atau ya Ibnu Mas'ud ini ya ditertawakan oleh sahabat ya. Ya, ditertawakan oleh sahabat Rasulullah ya. Kejadiannya seperti ini. Abdullah bin Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud ini suatu saat dia menaiki pohon kurma. Ketika sampai atas pohon kurma tersebut ya, Abdullah bin Mas'ud ada angin kemudian menyingkap jubahnya, kemudian terbuka pahanya yang ya betisnya itu betis kemudian sampai paha itu tersingkap ya, sehingga kelihatan pahanya yang lebih kecil dari paha yang kanan, lebih kecil dari paha ataupun kaki yang kanan ya lebih kecil ya daripada ya kaki yang kiri. Sontak sahabat pada saat itu yang melihat itu tertawa ya, menertawakan ya postur tubuh dari Ibnu Mas'ud tersebut. Jamaah rahimakumullah, akhirnya kejadian itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Ya.
dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu Rasulullah langsung menegur keras para sahabat. Apa tegurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya satu paha yang kecil itu ditimbang dengan dunia dan seisinya, itu lebih berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dunia dan seisinya. Saat itulah akhirnya sahabat baru tersadarkan bahwa ia sedang meledek seorang sahabat mulia, Abdullah ibn Mas'ud, jamaah rahimakumullah. Kejadian yang sama juga pernah terjadi di antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Bilal bin Rabah. Pernah kejadian jamaah rahimakumullah, sebuah kejadian yang begitu diingat oleh sahabat-sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari suatu saat terjadi konflik, terjadi cekcok dengan sahabat Bilal bin Rabah, jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah cekcok tersebut, di tengah-tengah percekcokan tersebut jamaah rahimakumullah, terlontar dengan tidak sengaja di tengah-tengah kemarahannya Abu Dzar Al-Ghifari, ini sama-sama sahabat mulia ini jamaah rahimakumullah, itu terlontar ucapan ya Ibnul Aswad, katanya, dasar kamu anak budak hitam itu. Akhirnya mendengar ucapan itu sahabat Bilal bin Rabah langsung terperanjat, dihina dia. Kalau bahasa sekarang itu apa katanya, rasis. Dihina dia oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, padahal sahabat yang mulia dua-duanya. Kemudian akhirnya si Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Ini adalah perbuatan jahiliyah, tidak boleh terulang lagi. Ini adalah kebiasaan orang jahiliyah, tidak boleh terulang lagi. Mendengar ucapan Rasulullah yang begitu keras, kemudian lantas Abu Dzar Al-Ghifari mengejar Bilal, mengejar sahabat Bilal untuk minta maaf. Tetapi sahabat Bilal bin Rabah seperti enggan jamaah rahimakumullah untuk memberikan maaf. Akhirnya dipanggil Bilal, ya Bilal, ya Bilal, ya Bilal, dipanggil Bilal jamaah rahimakumullah. Dipanggil berkali-kali, Bilal nggak mau melihat, seakan-akan masih marah. Masih marah, masih kesal dengan ucapannya si sahabat yang mulia ini juga. Lantas apa yang terjadi? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menempelkan wajahnya di bekas sandalnya Bilal, menempelkan wajahnya di bekas sandalnya Bilal jamaah rahimakumullah. Kemudian akhirnya melihat itu Abu Dzar Al-Ghifari bilang, wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat Bilal yang mulia, aku tidak akan mengangkat wajahku dari bekas sandalmu sampai kamu memaafkan aku, katanya. Melihat itu akhirnya Bilal ternyuh hatinya, luluh, kemudian balik ke belakang, diambillah, dirangkullah kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian mereka saling menangis dan saling memaafkan jamaah rahimakumullah. Makanya akhirnya Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk tidak saling menghina, la tasubbu, menghina satu sama lain jamaah rahimakumullah. Kita kembali ke hadis. Rasulullah SAW haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan periwayatan hadis, berbicara kepada kami. Kalau haddatsana jamaah rahimakumullah berarti hadisnya itu yang mendengar banyak. Karena haddatsana itu artinya kami, mendengar, atau Rasulullah mengucapkan kepada kami. Tetapi kalau redaksi hadisnya haddatsani, berarti Rasulullah berbicara kepadaku secara pribadi. Itu bedanya. Kalau hadisnya bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang mendengar itu hadir di majelis Rasulullah. Tapi kalau redaksinya qila, bukan qala, qila, berarti dia mendengar dari orang lain.
Ya, Mas Heri datang ke majelisnya Rasulullah, kemudian saya tidak hadir. Kemudian Mas Heri menjelaskan kepada saya bahwasanya Rasulullah berbicara seperti itu. Maka redaksinya qila. Kalau qala langsung mendengarkan secara pribadi jamaah rahimakumullah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian wahai manusia diletakkan ya ataupun ya diciptakan melalui perut ibumu selama 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu cairan ya, cairan mani ya. Nutfah ya. Setelah keluar dari laki-laki kemudian masuk ke rahimnya perempuan itu selama 40 hari berbentuk nutfah ya. Nanti kita lihat nutfah itu seperti apa di sini ya, pengertiannya maksudnya, bukan bentuknya ya, pengertiannya. Nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik ya. Kemudian setelah 40 hari berikutnya ya, setelah nutfah itu 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu darah ya. Jadi dari mani, air mani kemudian jadi darah ya, 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu barulah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging ya. Jamaah rahimakumullah. Ini kita berbicara manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa ya jamaah rahimakumullah ya. Karena Nabi Adam terbuat dari tanah, sedangkan Siti Hawa terbuat dari ya tulang rusuk ya jamaah rahimakumullah. Maka sering ada candaan-candaan ya dari laki-laki yang belum menikah ya, jomblo-jomblo itu ya, tulang rusukku katanya ya, mencari tulang rusuk ya, seperti itu ya. Makanya perempuan itu dikatakan oleh para ulama, perempuan itu bukan tulang punggung tapi tulang rusuk. Jangan ditukar ya. Tulang rusuk itu bengkok ya. Kalau dibiarkan maka dia akan terus bengkok. Kalau dipaksa lurus maka dia akan patah ya. Maka dia harus pelan-pelan, dielus jamaah rahimakumullah. Karena apa? Coba Anda perhatikan ya, perempuan itu adalah ya makhluk yang mengingat begitu dalam ya. Cuma langsung papua begini enggak jamaah ya. Pelan-pelan, diraut ya, diraut sedikit demi sedikit, dielus jamaah rahimakumullah ya. Dilihat dompetnya. Kalau sudah tinggal 1.000, ambil 1.000, tambahin 1 juta. Itu jamaah rahimakumullah ya. Dilihat isi dompetnya, itu suami yang baik tuh seperti itu ya. Jangan sampai dia minta ya. Jamaah, karena dia akan mengingat ya. Kalau sudah bertengkar dengan suaminya, permasalahan-permasalahan yang sudah lama itu bok nalambek kan nggak ria-ria kan ya, diingat pasti itu jamaah rahimakumullah ya. Kebaikan Anda itu akan hilang ya, nggak ibu-ibu di belakang ya. Nggak dengar ibu-ibu ya, ngobrol sendiri ya, nggak dengar ya seperti pura-pura nggak dengar itu ya. Soalnya sedang membahas dirinya. Itu jamaah rahimakumullah akan diingat itu. Dan perempuan itu pencemburu jamaah rahimakumullah, tapi disitulah kekuatannya, pencemburunya itu disitulah kekuatannya ya. Di situ wanita itu pencemburu karena disitulah kekuatannya ya. Rasulullah itu memiliki istri ya, Aisyah ya, ibunda Aisyah, seorang wanita ya mulia, kemudian cantik ya, dinikahi seketika masih gadis ya, kemudian perawi hadis lagi ya, perawi hadis. Alasan Rasulullah menikahi beliau itu untuk apa? Untuk menceritakan hadis-hadis tentang yang di belakang pintu rumah. Maksudnya apa? Yang terjadi dalam rumah jamaah rahimakumullah. Pernah suatu saat ya, istri Nabi Muhammad ya, yang bernama Maimunah itu mengantarkan makanan berupa makanan gulai kambing ya. Rasulullah itu suka makan kambing jamaah. Maka mohon ditanyakan ini di sini yang dokter ya, benar gak sih kambing itu kolesterol ya, nya banyak ya, bikin apa dan lain sebagainya. Soalnya Rasulullah itu suka makan daging kambing, tapi Rasulullah dimasaknya itu menggunakan dibakar ya, bukan bukan digulai ya. Jangan-jangan sebenarnya bukan daging kambingnya yang bikin penyakit, jangan-jangan bumbunya mungkin sebenarnya ya, enggak apa-apa Bang ya. Ya seperti itu
Rasulullah itu makan dengan cuka, ya, dengan garam. Jamaah rahimakumullah. Tolong nanti ditanyakan ya. Di belakang barangkali ibu-ibu ada orang kesehatan ya. Soalnya Rasulullah suka makan itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pembantunya si Ibunda Maimunah ini menyuruh untuk diberikan kepada Rasulullah. Kebetulan jadwalnya Rasulullah itu ada di Ibunda Aisyah. Gadis jamaah rahimakumullah ya, pencemburu, kemudian melihat itu jamaah rahimakumullah apa yang terjadi ya. Apa itu kata Ibunda Aisyah ya? Makanan kesukaan Rasulullah katanya. Apa? Gulai kambing katanya. Langsung cemburu jamaah, diambil itu ya. Bejanya itu diambil, bukan dikasihkan kepada Rasulullah tapi apa? Dilempar katanya ya. Pulang sana kamu katanya. Cemburu jamaah rahimakumullah ya. Enak aja. Sekarang jadwalnya Rasul itu di rumah saya. Mengapa kamu nganterin makanan gitu? Rasul melihat itu jamaah rahimakumullah, marah enggak? Enggak. Apa yang terjadi? Rasul justru tersenyum. Apa kata Rasulullah SAW? Gharat ummuka. Ibumu sedang cemburu ya. Coba kalau Mas Heri digituin ya barangkali ya. Tapi masih ada orang sabar ini ya. Ya. Dilus-elus ya. Marah atau senyum jamaah rahimakumullah, silakan pilih ya, marah atau senyum ya. Ya senyum apa marah, itu Rasulullah seperti itu. Itu perempuan jamaah rahimakumullah ya. Jadi ini kita membahas tentang ya kehidupan manusia selain ya Nabi Adam, kemudian yang Nabi Adam kemudian Siti Hawa jamaah rahimakumullah ya. Kemudian juga jamaah rahimakumullah dikenal ya inna kaidahunna azim ya. Dikatakan ya akalnya wanita itu mampu menguasai laki-laki jamaah rahimakumullah. Jangan salah. Dibalik wanita itu lemah lembutnya tapi akalnya luas ya. Seperti itu ya. Mempengaruhi itu kuat sekali ya. Kita lihat ya belanja-belanjaan di Shopee ataupun di ya apa-apa itu, coba Mas Heri kalau mau belanja, mau beli nggak? Izin dulu kan? Ya nggak? Ya, mau beli nggak? 90% itu pasti ya bertanya dulu sama istrinya kan? Ya, seperti itu. Tapi kalau istri mau beli ya, tolong ditransfer Pak gitu kan, sudah pesen gitu. Begitu kuat memang. Terbukti apa jamaah rahimakumullah? Lihat bagaimana kerasnya Fir'aun. Fir'aun itu setiap ada laki-laki bayi yang melahir apa? Dibikinnya, disembelih kan, dibunuh kan. Tapi apa yang terjadi kepada bayi Musa? Ketika Musa itu dilepaskan di Sungai Nil, kemudian melewati tempat mandinya Fir'aun, kemudian Sungai Nil itu kemudian mendapati sebuah peti, kemudian dibuka oleh Asiyah, gitu. Kemudian dilihat seorang bayi laki-laki, langsung Fir'aun itu marah, langsung pingin mengambil parang untuk dibunuh, disembelih ini si bayi laki-laki. Apa kata Asiyah ya? Wahai suamiku, barangkali dia nanti akan menjadi penyejuk mata kita gitu. Jangan dibunuh. 2 kalimat itu langsung Fir'aun, sesadis-sadisnya Fir'aun ya kan? Luluh juga akhirnya ya. Sesadis-sadisnya Fir'aun juga luluh. Bayangkan jamaah rahimakumullah ya. Saya ingat dulu ketika kuliah bersama masyayikh itu, ketika kuliah itu di kelas itu perempuan mahasiswa sama mahasiswi itu dipisah ya, di gedung yang berbeda. Jadi mahasiswi itu hanya lihat layar gitu kan, kayak kuliah live online gitu. Nelpon biasanya kalau ada pertanyaan tuh nelpon kepada syekhnya. Itu kalau menentukan ujian gitu kan, itu langsung nggak nanya-nanya, besok ujian katanya gitu. Kalau mahasiswa itu bilang, "Syekh, nuhawil, nughayyir yauman akhar," gitu kan. Coba Syekh, itu hari-hari penuh Syekh, barangkali bisa diganti dengan hari yang lain. La katanya. Enggak katanya langsung, enggak ada itu. Tapi ketika yang mahasiswinya nelpon, "Assalamualaikum Syekh, mungkin nuhawil yauman akhar Syekh," gitu kan. Na'am bunai. Kejadian jamaah rahimakumullah, saya enggak ngarang ini. Mungkin diganti dengan waktu yang lain Syekh. Na'am bunai, iya katanya. Bayangkan tuh jamaah rahimakumullah ya. Kuatnya wanita itu. Ya. Inna kaidahunna azim jamaah rahimakumullah ya. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Jangan tersinggung ya. Thumma yursilu ilaihil malak.
Jamaah rahimakumullah, setelah 40, 40, 40, 40, 40, 40, berarti sudah 120 ya. Kemudian thumma yursalu ilaihi malak. Diutuslah malaikat kepada apa tadi? Sudah berubah menjadi apa itu tadi? Sudah berubah menjadi mudghah ya. Apa itu? Gumpalan daging ya. Fayanfahu ya, fayanfukhu fihi ruha ya. Kemudian ditiupkan ruh, jamaah rahimakumullah. Barusan saya mendengar saudara ya, saudara di Pulau Sapeken itu ya, saudara jauh itu meninggal dunia ketika melahirkan ya. Kemudian saya tanya, kenapa, sakit apa gitu. Jadi ya tante itu, mbak tante lah bahasanya ya biar mudah ya. Itu mengandung tapi punya penyakit asma. Akhirnya kandungannya setelah 6 bulan itu sudah nggak kuat, lemes terus. Jamaah rahimakumullah. Setelah 6 bulan, kemudian kata dokter, sudah dioperasi saja, kita selamatkan ibunya gitu. Dibawa ke rumah sakit Bali ya, pakai perahu itu ke Bali dari Sapeken gitu. Kita selamatkan saja ibunya, kita operasi anaknya gitu. Benar, ternyata dioperasi, jamaah rahimakumullah, itu dioperasi. Anaknya ternyata yang umur 6 bulan itu hidup, tapi hidup cuma 2 hari. Setelah hari ketiga, ibunya juga ikut meninggal, jamaah rahimakumullah ya. Ibunya juga ikut meninggal, ini rajiun ya. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Ternyata takdir Allah itu berbeda. Maunya manusia menyelamatkan ibunya, akhirnya dioperasi 6 bulan. Kalau itu lahir mungkin masih prematur ya, jamaah rahimakumullah. Katanya masih hidup 2 hari. Hari ketiganya juga akhirnya ibunya ngikut. Gitu. Wa yu'maru bi arba'ah. Kemudian ya ada 4 macam ya, ada 4 perkara ya yang dikatakan kepada si jabang bayi ini ya. Apa pertama ya, tentang rizkinya. Jadi jamaah, rizki itu sudah ditulis ketika kita masih di dalam perut ya. Tentang ajalnya, kemudian tentang amalannya, itu jamaah rahimakumullah. Kemudian dia bahagia atau tidak bahagia. Jadi itu sudah di dalam perutnya kita, sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dikatakan. Bahkan kita itu terlahir ya, sebelum lahir agama kita itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika si jabang bayi ini sudah ditiupkan ruh, kemudian Allah datang dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi Allah itu mengajak ya, berbicara si jabang bayi. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahwasanya aku itu adalah Tuhanmu ya. Kemudian si jabang bayi ini bilang, bala, jamaah rahimakumullah. Iya. Ya. Jadi sebenarnya bayi itu sudah muslim, sudah Islam sejak, sudah bertauhid kepada Allah sejak dia belum lahir, jamaah rahimakumullah. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah atau dalam kondisi suci ya, dalam kondisi masih polos, ibaratnya kertas ya. Apakah bapaknya akan menjadikan dia Nasrani, atau ibunya yang akan menjadikan dia Yahudi, atau akan menjadikan dia Majusi, jamaah rahimakumullah ya. Tergantung ya. Seperti itu. Makanya yang beriman pun tidak ada jaminan, yang beriman kepada Allah yang lahir dari keluarga muslim kemudian dia otomatis muslim, tidak ada jaminan dia sampai meninggal juga akan muslim. Makanya ada doa ihdinas siratal ya, siratal mustaqim ya. Harus selalu berdoa, jamaah rahimakumullah ya. Begitu juga sebagaimana orang yang dilahirkan dalam keluarga Nasrani juga tidak ada jaminan dia akan terus ya beragama Nasrani, jamaah rahimakumullah ya. Maka di sini ya, fa wallah alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya nanti manusia ini yang tadi berbentuk mudghah ini, jamaah rahimakumullah, ketika dilahirkan, ketika sudah mulai besar ya, kemudian jamaah rahimakumullah dia itu sudah terbiasa dengan amalan-amalan penduduk surga.
Artinya dia sudah beriman, lahir di kalangan orang-orang beriman kepada Allah, lahir di kalangan muslim, jamaah rahimakumullah, ya. Bahkan amalan-amalannya itu dia sudah mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, jamaah rahimakumullah. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Bahkan jamaah rahimakumullah sampai diibaratkan antara dirinya dengan surga itu sudah tinggal sejengkal, jamaah rahimakumullah, atau sudah tinggal sehasta. Fayasbuqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Akhirnya apa? Ternyata Allah berkehendak lain. Ingat ini jamaah rahimakumullah, takdir itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Takdir itu sepenuhnya Allah, ya. Ini si jabang bayi ini sudah berbuat perbuatan penduduk surga, sampai diantaranya dia dan surga itu tinggal satu hasta saja. Ternyata ditakdirkan oleh Allah, ya'mal amal ahlan nar, ya ahlun nar. Dia beramal sebelum meninggalnya itu dia beramal amalan penduduk neraka. Yaitu apa? Barangkali dia syirik sebelum meninggalnya. Ya, kemudian apa? Fayadkhuluha, kemudian dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, ya. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sebaliknya ada orang itu yang jahat terus, amalannya itu buruk, amalannya itu maksiat, jamaah rahimakumullah, jelek semuanya amalannya. Ternyata apa? Sampai kata Rasulullah antara dirinya dengan neraka itu sudah tinggal satu hasta. Kemudian Allah mentakdirkan dia bertaubat, ya, meninggalkan keburukan-keburukan itu. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah rahimakumullah kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang? Iya kan? Seorang pembunuh bayaran, dia sudah membunuh 99 orang, jamaah rahimakumullah. Ternyata jamaah rahimakumullah, ya, dia setelah membunuh 99 orang, ya, ini terjadi pada zaman Nabi Musa, ya. Itu mau bertaubat, kemudian datanglah kepada ulamanya, kepada ustadznya, kepada syekhnya. Dia yang bertaubat, wahai ya ustadz, wahai ulama, wahai syekh, saya ingin bertaubat. Dosamu apa, nak? Dosaku sudah membunuh 99 orang, syekh. Ya, barangkali ada pintu taubat. Karena marah syekhnya, kurang ajar. Selamat sang polo sanga orang pura atau bete. Misalkan seperti itu, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Marah itu si ulamanya itu, ya. Ya, si ulama itu marah, jamaah rahimakumullah, hanya bilang, "Enggak ada taubat bagi kamu." Gitu. Neraka katanya. Akhirnya apa? Digenapkan 100, ya. Jadi syekhnya itu digenapkan 100, dibunuh sekalian. Ya, digenapkan 100, jamaah rahimakumullah. Akhirnya dia pergi ke syekh yang lainnya, ke ulama yang satunya, dia bilang, "Wahai pemuda, kalau kamu ingin ya bertaubat, maka tinggalkanlah tempat di mana kamu menjadi pembunuh bayaran tersebut." Benar jamaah rahimakumullah. Dia bertaubat, dia bakar bajunya, dia pokoknya sudah dibersihkan semua dosa-dosa itu. Kemudian dia jalan, kemudian di tengah perjalanan ternyata takdirnya lebih dahulu mendahului dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ada 2 malaikat tengkar, ya rahimakumullah. Malaikat yang pencatat amal baik, kemudian malaikat pencatat amal buruk itu tengkar, sama-sama ingin dicatat. Yang satu bilang ini tuh pendosa, itu kan, maka masuknya ke catatan amal buruk. Tapi kata pencatat kebaikan, enggak kok, dia itu sudah mau bertaubat. Tapi kata malaikat yang satunya, kan belum nyampe taubatnya, belum nyampe ke tempat yang dituju. Tapi kan sudah mau taubat, belum nyampe. Tapi kan sudah mau taubat, belum nyampe. Itu. Jadi 2 malaikat nih bertengkar untuk memperebutkan si jasad ini. Kemudian datanglah satu malaikat yang satu lagi, coba diukur mana lebih jauh tempatnya yang sudah ia tinggalkan, ya, atau mana yang lebih jauh tempatnya akan dituju. Setelah diukur, nggak tahu lah jamaah ngukurnya itu seperti malaikat, ya, jangan dibayangkan, ya, malaikat itu orang itu ruh, ya, kita nggak bakal sampai ke itu, diimani saja. Diukur ternyata lebih 1 jengkal, jamaah rahimakumullah. Ibaratnya ini tempat maksiatnya, di sini tempat, ya, ketaatannya akan dituju, ya, hanya lebih 1 jengkal. Ya, hanya lebih 1 jengkal dari apa? Ya, dari tempat maksiat tersebut. Dia sudah berdiri di tengah-tengah, lebih sejengkal, jamaah rahimakumullah. Akhirnya dia masuk ke dalam, ya, ke dalam amalan-amalannya
orang-orang yang dikatakan amalan orang-orang yang bertaubat. Akhirnya dia bertaubat, jamaah rahimakumullah, ya. Karena jamaah rahimakumullah, konsep takdir yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah konsepnya adalah Allah berkehendak, kita juga berkehendak, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, takdirnya kita itu berkesesuaian, ya. Seperti itu. Takdir baiknya itu berkesesuaian, ya. Seperti itu. Kalau takdir baik itu berlaku kepada kita, maka kita bersyukur. Kalau takdir buruk itu berlaku kepada kita, maka kita bersabar, jamaah rahimakumullah, ya. Itu tentang takdir, ya. Makanya di sini, ya, dikatakan mengapa Allah itu di sini, ya, di dalam penjelasan hadis, mengapa Allah itu, ya, menjadikan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Sebagai apa? Itu sebagai hikmahnya bahwasanya manusia itu akan mengalami juga setelah kelahirannya itu muda, bayi, kemudian muda, remaja, 40 tahun, tua, meninggal. Begitu. Akan ada fase-fase berikutnya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Mengapa dibagi sedikit demi sedikit, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini juga dikatakan dalam kitab ini, ya, tentang ruh, ya, tentang ruh, jamaah rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ya, jamaah rahimakumullah, tentang ruh, ya, bahwasanya ruh ini adalah perkara yang gaib, jamaah rahimakumullah. Orang jangan terlalu dalam. Ibaratnya seseorang itu ketika bermuamalah dengan jin, ya, itu kan barang yang gaib, jamaah rahimakumullah, ya. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, manusia itu ada 3 macam cara bermuamalah dengan jin, jamaah rahimakumullah. 2 diperbolehkan, yang 1 dilarang, ya. Pertama, ya, manusia itu atau kita ini bermuamalah dengan jin, ya, orang gaib di samping kita ini, ya, di kanan kiri kita ini, barang gaib ini 1 dalam rangka ketaatan. Jadi kita ngajak dia untuk sholat. Kalau misalkan kita punya indigo, ya. Indigo kata bahasa kerennya, ya. Indigo itu bisa sampai matanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat hal-hal yang di balik layar, jamaah rahimakumullah. Jadi selama itu adalah kebaikan, maka itu diperbolehkan. Hal-hal yang baik. Jadi jinnya itu disuruh sholat, dia mau. Disuruh untuk zakat, dia mau. Pokoknya tentang kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Muamalah dengan jin ini yang diperbolehkan, jamaah rahimakumullah. Saya dulu punya teman ketika di pesantren di Solo itu, dia dari Ambon, ya. Dari Ambon karena bapaknya kepala suku, itu bahasanya kepala suku. Jadi ketika sebelum berangkat ke pesantren itu dibawain bekal berupa, ya, jin khodam, ya. Jin khodam. Dia cerita kepada saya dan juga kepada teman-teman, katanya, Zal, kalau saya itu lihat temen itu yang tidur di kelas, biasanya namanya di pesantren kadang tidur, jamaah, ya. Kalau di kelas itu kadang tidur, ya. Jadi ustadznya menjelaskan kadang dia begini-begini, ya, sudah, ya, maklum makanannya setiap hari terong, jamaah, ya, nggak ada daging, ya, seperti itu. Jadi ngantuk bawaannya itu. Kata si teman kami ini namanya Rasmon, ya, sampai kita bilang kamu aliran Rasmonisme, katanya. Kita bilang seperti itu. Jadi Zal, katanya, kalau saya itu tertawa melihat teman-teman yang tidur, itu saya melihat dengan jelas bahwasanya jin itu mengencingi matanya, gitu, mengencingi matanya. Kemudian kenapa saya itu tidak mau antri dan berdiri di depan pintu kamar mandi langsung. Jadi kalau di pesantren kan serba antri, jamaah. Santri kepanjangannya kan serba antri, ya. Santri serba antri, kamar mandinya 10 kamar mandi, yang antri 500 orang, jamaah-jamaah jazakumullah. Pada saat itu, teman satu pondok itu 500 orang, kamar mandinya cuma 10, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Mengapa saya kok tidak mau antri di depan kamar mandi secara langsung, katanya? Kenapa, Mon? Kalau ada santri yang masuk nggak pakai doa, ya, nggak pakai doa, itu kelihatan, katanya, apa yang dilakukan di dalam, ya. Makanya saya juga kalau ada lari pagi ke pasar, biasanya kan, jadi ada kecamatan itu dekat sama pasar itu, saya nggak pernah mau ikut, Zal, katanya. Kenapa, Mon? Takut nanti kebayang
Banyak kan orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak di sana pakai baju tapi nggak pakai doa sebelum pakai baju katanya. Apa yang terjadi katanya? Seperti itu. Bener dia nggak pernah ini. Apa yang terjadi kira-kira? Tembus pandang jamaah rahimakumullah ya. Jadi kalau Mas Heri pakai baju nggak pakai bismillah itu tembus pandang, isi dalamnya itu kelihatan jamaah rahimakumullah. Itu pengakuan si ini ya, seperti itu pengakuannya si Rasmon ini ya. Akhirnya diruqyah jamaah rahimakumullah, diruqyah oleh ustadz itu ya, sudah teriak-teriak karena orangnya kuat itu, badannya kuat, berotot itu, sampai dipegangin. Lama-lama kayaknya ustadz yang ruqyah itu bete. Akhirnya dipanggilkan 4 orang, masing-masing megang kakinya, kakinya, tangannya langsung dijeburkan ke ini, ke kolam ke bak mandi itu, jebur langsung di situ ya jamaah rahimakumullah ya. Dari saking dari saking perlawanan jinnya itu kuat jamaah rahimakumullah ya. Akhirnya diceburkan, setelah basah semua kuyup diangkat lagi, diginikan lagi, lep-lepkan lagi, diangkat lagi, barulah akhirnya jinnya ngalah. Setelah ngalah akhirnya jinnya keluar, akhirnya sehat kembali jamaah rahimakumullah. Ya, itu tentang ruh ya. Makanya ada 3 ya. 1 dengan kebaikan, kemudian yang kedua dengan hal-hal yang mubah itu boleh berinteraksi. Hal-hal yang mubah ya. Seperti itu. Jalan-jalan ke pasar berdua itu boleh kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Yang tidak boleh itu adalah hal-hal keburukan dan kemaksiatan kepada Allah. Seperti dijadikan khodam untuk apa? Untuk sihir, kemudian teluh untuk menyakiti orang dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan bermuamalah seperti itu ya. Kemudian ditutup oleh Ibnu Taimiyah, kenapa kok seperti itu ya, bahkan sekelas Nabi Sulaiman pun akhirnya itu meskipun mampu menundukkan jin itu, tapi Nabi Sulaiman itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah ya. Saya terlalu asik tadi ngisi, akhirnya nggak ada waktu tanya jawab ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.